Americano es harganya 7.000 aja gitu. Pakai beans apa itu? Bisa apa itu kira-kira? Eh, Beans apa gitu gitu? kayak gigi. Net pin. Mr. Beans. Net pins. Net Beans. Net pins. Buat ngoding ah. Yo. Oke, kembali lagi bersama Ngobdar di sini. Ngobrol seputar daerah, Itulah, Cok. tapi kurang daerahnya, Karena kekurangan narasumber. Wih, apa Dim? Sore yang cerah kali ini. Kita bahas apa Dim? kemarin aku habis pulang ke Madiun. Habis pulang. Oh ini ada daerahnya, ada daerahnya. Bukan daerahnya, Cok. Jangan kau bilang gak ada. Oke. Kemarin aku habis pulang ke Madiun. Kenapa? Apa yang menarik di Madiun? Ini aja, Cok. Aku melihat orang Madiun tuh kembali merasakan gitu, maksudnya aku sebelumnya juga sadar, tapi sekarang semakin sadar karena slow orang Madiun itu, Cok. Slow, Heeh. sang, Kayak nggak mungkin beban gitu, Cok. santai, Heeh. school living. Kayak menerima tapi terlalu menerima gitu loh, Cok. Kenapa? Malah ya wes memang hidupku kayak gini ya, kayak gitu loh, Cok. Kau sebut itu gara-gara ngeliat apa kau? Semua hal Contoh satu-satu. nggak terlalu kekeh kalau kerja ya santai. Oh, Nah, orang dagang juga santai. Madiun apa Jamaika ya? Gitu, coy. Kenal santai. Madiun kayak Jamaika bro sekarang bro yo. Gitu, Cok. Kemarin aku pulang tuh, Cok. Ini Ya, ngajakin motor majikan motor. Samsat. Samsat. Orang Samsat juga, Cok. Santai dia. Oh bilang, Pak mau perpanjang pajak. Heeh. Ntar aja lah, masih males. Enggak segitunya, kalau gitu pecat negara aja. Goblok. Ini, Cok. Aku kan fotokopinya di dalam Samsat kan. Ayo. Sebentar ya, Mas. Jangan antri banyak, santai, sabar ya, Mas. Terus itu ngecek berkas di ruang verifikasi namanya. Ayo, verifikator Permisi, ya. Pak. Hmm. Verifikasi data. Ya, Mas, monggo. Sini, Mas. Malah orangnya buat kopi dulu, Cok. Bus. Beneran ini gak bohong aku, Cok. Di ruang verifikasi itu ada, kau tahu kayak kopi kalau di bis itu loh, Cok. Ya. Nah, kayak gitu ada. ASEAN kan, ASEAN. Yo. Terus santai, mungkin sekarang kenapa orang banyak santai karena mungkin ini yo. Orang tuh lebih ke apa juga yang dikejar sekarang. Sekarang semua serba ada. Semua serba terdata. Semua serba bisa. Jadi orang tuh udah nggak berekspektasi lebih lagi tuh. Orang nganggep kayak semua tuh susah aja Ya sekarang. berarti kalau gak berekspektasi lebih malah gak ada harapan tuh, Cok. Iya, ya udah makanya orang santai. Karena nggak ada harapan lebih. Nah orang Samsat berharap apa? Jadi presiden. Iya, Cok. Gak mungkin. Nggak mungkin juga. Mentok-mentok jadi leasing motor. Jadi jenderal ya gak mungkin ya. Nggak mungkin juga. Mentok pensiunan paling beli sapi. Kayak ini, Cok. Mentok-mentok ini, Cok. Mentok-mentok sampingannya ini, Cok. Jadi orang dalam buat calo-calo orang SIM gitu aja. Iya Orang kan? buat SIM, Iya kan? orang buat ini balik nama gitu Iya. gitu. Itu udah hal yang biasa, Cok. Sebenarnya. Pak, mau bikin SIM. Ayah, saya dari keluarganya ini. Oh ya, mana titipannya? Masa orang kita bawa sembunyi-sembunyi. Ya, tapi di luar kesantaiannya orang gitu, tapi kan nggak semua orang juga santai loh. Iya. Ada orang yang pingin ngebet ini itu banyak lah. Salah satu hal yang terlihat menonjol lagi selain santai di daerahmu apa? Ini aku di kabupaten ya, bukan di kota. Iya, di Madiun. Ini kabupaten, ya. Aku juga di Sampitnya Ada nanti. sebuah street coffee. Ada DJ set. Namanya apa kopinya?
ini Semanggi. 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 Terus di Madiun ada tempat nongkrong yang kayak Canggu, Cok. Canggu, ubud-ubud, kotes. Kayak Ubud, Cok. Iya, kayak cottage rumah-rumah kayak adat gitu. Itu sampai ada airnya gitu ya. Air sawah-sawah. Teri kopi namanya. Teri kopi. Nah, terus ada satu tempat. Kau tahu nasi yang nggak burger, Cok? Nasi kayak burger. Nasi ayam nasi. Oh ya. Temenku banyak nongkrong di situ. Terus emang teman-temanku semua udah akrab sama yang punya itu. Terus Americano harganya 7.000 aja gitu. Ah, itu kayak beans apa itu? Bisa apa itu kira-kira? Beans apa gitu? Kayak gigi. Netpin. Mr. Beans. Netpins. Buat ngoding ah. Yo. 7.000 aja anjing lah. Dapat Ini apa namanya. itu? Rice good namanya. Rice good tapi jual americano yo. Enggak Iya. jual nasi. Jual nasi itu nasinya yang itu. Oh, minumannya americano. Nasi, ayam, nasi kayak burger gitu, Cok. Oh. Makanya gini. Si Culture. American yo. Ini sih sarapannya Amerika. Betul. Apa sarapan bahasa Inggrisnya? Breakfast yo. Orang Madiun nih. Ayo jemput kau nih. Ayo. Dim, Ya apa? ayo breakfast. Let's go my friend. Oke, di mana? Kau tanya di mana? Tanya. Where we breakfast? Rice good. Bagus kan, Cok? Rice good. Rice good. Daerah nama tadi apa? Ada di Jesset Semanggi. Apa itu? Teri kopi. Masih yang punya namanya Tri. Rice. Iya. Mesti. Tri apa? Dia anak ketiga. Tri Marianto gitu-gitu loh, Cok. Kayak Jawa-Jawa banget gitu, Cok. Sulastri lah gitu, Cok. Itu bagus sih kayaknya marketingnya Rice good itu. Jadi orang kan kaget yo. Udah, Cok. Orang kaget. Yo kaget. Oh. Karena orang mikir Rice good apa sih Rice good? Ternyata datang di sana burger tapi ditambah nasi. Nggak burger, Cok. Nasi tapi bentuknya kayak burger. Iya. Yo, jangan bilang burger tapi kayak nasi. Iya, nasi dibentuk burger. Nah, itu betul. Nah, itu kan terobosan baru, men. Iya. Nasi dibentuk burger kan? Anjing itu bukan nasi dibentuk burger, goblok tuh nasi kepal goblok. Nasi kepal kayak gimana? Sama kan? Ini kan dibalut itu kan. Iya. Terus ada ayamnya kan di dalam. Iya. Itu nasi kepal bodoh. Enggak ada. Di Malang nasi kepal itu namanya, Cok. Kakakku jual. Cara makannya kayak nasi KFC itu loh, Cok. Iyo, Ini. dibungkus kan. Iya. Itu kayak nasinya KFC kan, tapi di dalamnya ada ayam kan. Iya. Itu nasi kepal bodoh. Terus minta promosi ini tuh. Iyo, Iya. itu nasi kepal kan sekepalan tangan kan itu. Yo. Oh, tapi keren marketingnya, Cok. Jadi orang agak penasaran kan. Rice good. Mungkin orangnya kalau nggak pernah lihat kayak aku gini, mungkin orangnya nggak ngeh. Apa sih rice good? Oh, keren bro, makannya gini bro. Orang Malang yang kesana, Cok. Orang kan penasaran dari nama ya. Oh, rice good. Anjing ini nasi kepal, Cok. Ayam suwir dalamnya kan. Ada yang dicari, ada yang rendang. Tahu aku, Cok. Tapi dia nggak jual itu tuh. Ada ini. Rice ball, gitu-gitu ada. Iya. Rice box biasanya kan. Gak rice ball toh, gak ada. Rice box apa bedanya sama rice box? Ya di ball dia. Rice box itu box, Cok. Box. Ball itu yang bunder itu loh. Oh, Yang bulat. bunder. Oh, kalau box kan gini ya, yang kotak gini ya. Nah itu salah itu nasi kepal itu bodoh. Enggak lah, Cok. Tahu itu ya nasi KFC. Untung aku nangkep anjing. Iya sih, tapi itu gambaran orang Amerika. Praktis, Sarapan, yo. Praktis, bro. Kayak kita nggak perlu menggunakan dua tangan kan? Aku tanya ke dia, bahkan di saat weekend malah sepi, Cok. Ramenya saat weekday. Orang-orang kerja, anak-anak sekolah Oh, gitu. iya. Karena hari libur mah sepi dia, Cok. Sarapan, maksudnya Iya. kan? Buat bontot katanya, Cok. Iya. Banyak anak sekolah beli buat Iya. bontot, Cok. Kan nggak perlu bawa Tupperware ya? Iya, Cok. Kan beli kan. Kring ding. Apa, Cok? Istirahat ding. Ambil dari tas ini kan. Heeh. Buka dikit. Apa itu? Gas. Rice good.
Mana sih? Ini. Nasi kepal bodoh. Kayak sama temannya dikit-dikit dulu. Kalau temennya kayak aku ya, Rice, paham ya. iya, Paham ya. Cuk, masa aku baru tahu, Cuk. Kontol lah. Aduh. Asuh. Kau yang telat cok kayaknya. Nah, kalau di daerahku itu lagi banyak orang berbondong-bondong bikin kafe. Tapi minusnya di daerahku, orang bikin kafe tuh kayaknya ada duit. Yang penting duitnya cukup buat beli bahan-bahan kafenya, buat sewa tempat atau bangun tempat, udah. Di sana tuh jarang, Cok. Di tempatku Sampit yo, ada tempat yang kayak culture-nya, skenanya, terkenal tempatnya tuh dengan apa. Seperti Oh. kayak Seraya terkenal dengan hooligannya. Oke, berarti kurang memikirkan visual kafenya. Bang, itu Untuk memberikan kursi, bahan, udah gitu toh. Tapi sebenarnya rasa sudah mulai Oke berkembang lah, ya. Mereka ngambil dari roster biji-bijinya tuh dari Malang sini, Jogja, dari Jawa lah. Cuman nggak terlalu mikirin konsep tempat Kayak ada nama tempatnya baru nih, punya temanku juga, Rafli namanya, 1999 Coffee. Tempatnya tuh minimalis. Ini tahun lahirnya dia. Bukan, dia kelahiran 2004. Kenapa? Nggak tahu kepikiran filosofinya dari mana ya. Mungkin perlu direvisi lah filosofinya nanti. Jelek namanya. Bikin itu di sebelahnya toko iPod. Di ruko, Cuk. Ruko nih kafe di sini sebelahnya toko iPod. Konsepnya cuman cat putih gitu aja. Pesan kopi gitu. Iya, udah gitu aja. Ya. Kalau rasa minumannya enak kata temenku. Heeh. Terus ada yang paling gede namanya 79 Cafe. 79 Cafe. 7-nya angka, 9-nya tulisan cafe. Itu konsepnya kalau di Malang orang bilang industrial. Cuman bangunan gede yang kayak gini, Ya. nggak pakai nggak pakai cat. Udah sama lampu kuning. Industrial ya. Iya. Dia paling jual packaging. Gimana? Di press jebret gitu, tulisan 79 Cafe gitu. Di press jebret gimana, Cuk? Bukan apa? Sablon. Gitu aja. Lah emang tuh punya temanmu nggak ada sablonnya? Ada sih. Ya iya udah itu kok. aja. Sama ada enak juga namanya Brew. Namanya Mas Brew. Mas Brew. Brew Bagi. Oh, Yang mungkin terinspirasi Brew dari Mas Brew. Iya. Mungkin yang punya suka nonton Mas Brew paling. Berlangganan paling. Brew Bagi. Berbagi. Brew Bagi. Keren loh. Plesetan ya dia. Brew Bagi. Oh, dari ini, Jo. Kopi itu kan ada tekniknya manual brew kan. Mungkin itu. Brew. Brew apa ya? Dan Brew dia hari bag. Jumat sering bagi-bagi. Jadi Ah, manual cocok. brew dibagi-bagi pada hari Jumat. Nggak mungkin manual brew yang dibagi-bagi, Jo. Kenapa? Kurang worth it. Pasti hashtag jumbo yang dibagi-bagi. Meminimalisir Budget. Tapi gitu sama, berbagai tuh enak kopinya, tapi cuman ya udah sekedar kayak gitu di tempat. Udah ada kursi, udah duduk aja kau ngeliatin pinggir jalan gitu. Kalau gini kan masih dihias pohon-pohon gini Dim yo. Terus lampu-lampu gitu hiasan, lampu-lampu vintage. Lampu ini ya, lampu apa? Lampu studio. Lampu perunggu. Perunggu Iya. ya. Lampu perunggu. Kita sebutnya lampu perunggu itu, Jo. Udah, gitu aja. Padahal ini aja ya, padahal konsep visual satu kafe itu yang salah satu daya tarik ya, Daya tarik, bener. Malah aku andai kata ada uang lebih Dim yo, misalnya ada kepikiran pingin buka usaha, aku pingin buka tapi yang berbeda. Karena aku mengambil gambaran gitu Dim. Ada pun yang kayak apa Dim yo, kayak ada aku lupa namanya tempatnya tuh apa. Dia labelnya Coffee and Eatery. Itu spot fotonya itu di samping dapur. Di mana itu? Aku lupa namanya, di Sampit. Aku lupa nama kafe apa. Jadi cewek-cewek gitu. Foto berdua sama temennya. Belakang ada orang lagi masak french fries. Ada orang lagi Mirror selfie gitu ah bukan fotonya. foto biasa, tapi di belakangnya nih dapur. Saking kurangnya gitu dari segi. Kalau menurutku yo, Iya. belum ada. Aku kan juga menjelajahi juga waktu kalau misalnya lagi pulang gitu kan. Gak ada sih, menurutku biasa-biasa aja. Ada nama Kopi Wong, tempatnya pinggir kuburan. Itu menjual itu. Jo. Apa? Konsep Jual visual. konsep Masa depan. Itu, Jo. ngopi yo. Kalau kebanyakan ngopi nanti kamu kayak Nah, kayak Soekarno nanti kalau pengen ngopi gitu. Tadi di tempatmu kayak gimana untuk visual? Sama-sama daerah kecil lah kita. Udah mulai ini, Jo. Udah mulai yang beneran buka ini ya,
yang beneran konsepnya coffee shop ya. Ya. Udah mulai, bukan udah mulai. Memang kalau yang memang konsepnya coffee shop, memang dari awal dia udah belum memikirkan konsep visualnya. Tapi kebanyakan di Madiun kan masih kopi-kopian kayak apa ya aja sebutannya aja. Kayak Omah Dewi itu apa namanya? Oh, warkop. Yo, kayak warkop-warkop gitu kan masih banyaknya. Tapi yang emang dia jual kopi ya udah kebanyakan mikirin konsep visual yang kayak tadi yang gue ceritain. Iya. Ada yang model kayak canggu, Iya. kayak ubud-ubud gitu. Tapi jujur Dim, yo, kalau berbicara soal gitu, di tempatku nggak ada loh kayak warkop gitu Dim. Iya. Warkop kayak Dermo kalau di Malang gini, sederetan gitu, yang isinya kayak cuman jual good day gitu, nggak ada loh. Ada namanya jusan. Jusan tuh ya udah jus. Yang kau Dari bilang itu buat kau bolos iya, sekolah itu. buat ngerokok. Yo itu. Gak ada loh. Warkop Tapi- kayak warkop tuh paling ini. Angkringan. Iyo, Angkringan tapi ada. ada. Angkringan gerobaan gitu tapi. Iyo. Kayak Malioboro gitu. Iyo, ada. Dekat pelabuhan nih. Misalnya nih, dekat pelabuhan tuh ada kayak tempat orang jual mie godok. Terus ada kopinya, kopi renteng gitu. Iya. Gak ada warkop yang memang Paimo gitu enggak ada? gak ada model Paimo tuh di daerahku. Makanya kalau di tempatku misalnya aku pulang Oh. jajan tinggal 10.000, itu gak berani aku buat berangkat kemana-mana. Gak ada soalnya model warkop gitu Dim. Ya ada paling kejusan tadi beli. Ini Jo di Oke. tempatku malah sebelum diserang angkringan gerobaan, ya kita tuh menyebut angkringan ya kopian kayak Paimo gitu kita Warkop sebutnya ya, angkringan. warkop. Iya. Iya. Dan itu dari aku bahkan sebelum aku kata di atasku itu udah dari 2010-an udah menjamah kayak gitu. Karena aku mulai ngopi seingatku aku tahun 2014-an. Itu udah aku ngopiku ya di situ Jo nongkrongku. Sampai saat ini. Warkop Seringnya gitu kayak ya. gitu ya. Tapi kan di Jawa tuh bagus gitu Dim. Dia bikin di pinggir jalan. Kalau enggak di tepi sawah kayak Iya. daerah Dermo. Kalau di tempatku gak strategis Dim, kayak modelan gitu pinggir pelabuhan. Ya Dan- mikirnya buat orang istirahat aja. Iyo, dan isinya tuh kadang-kadang yang orang-orang habis kerja yang Gojek Grab gitu ya. iyo supir gitu kan pengin makan mie aja sama kopi hitam sama udah. rokok gitu ya. Iyo. Jadi tidak ramah untuk orang-orang yang misalnya kayak anak muda gitu. Anak muda palingnya sama buat makan mie, Iya. minum es teh, strajos gitu dah. Buat rehat tok berarti. Rehat toh, bukan buat nongkrong. Ya modelan yang nongkrong ya tadi benar katamu angkringan gitu. Angkringan kan masih ada jual sasetan gitu masih ada dia. Malah anak muda di tempatku nongkrongnya kayak gitu semua Jo. Masalahnya kayak gitu kan zaman sekarang wifi-nya kenceng-kenceng Jo. Iya. Game ada di situ Jo. Nah, sama ini Dim. Salah satu Fitur bukan gue fitur. bilang anjing. perencanaan lagi apa? Asetnya apa kok aset sih? Wifi itu apa sih sebutannya di kafe itu? Fasilitas. Fitur anjing. Fasilitas wifi di kopi-kopi shop itu nggak kepake, Cok. Karena orang rata-rata ngopi tuh cerita. Masa gak ada 1-2 yang game pasti ada Jo. Ada 1-2 tapi kayak orang tuh lebih kayak males masukin wifi, Cok. Kayak sudah aja kayak di sana pakai paket data aja dia dan ngobrol aja. Wifi itu biasa ditanya sama orang-orang yang bawa laptop aja, Mas password wifi-nya apa? Itu kalau sepenglihatanku ya. Jadi di sana tuh kadang ada kafe yang nggak ada wifi-nya ada. Ada kan kadang ada wifi tapi nggak ada internetnya gitu. Sekedar ada aja Iya. gitu, lemot gitu. Ada juga. Nah tempatku itu aku malah sampai makanya kenapa aku kalau ada uang lebih, kalau lagi di Madiun ada uang lebih, kenapa aku memilih ke coffee shop? Ya karena aku bosan kalau nongkrong di warkop isinya orang nge-game Cuk. Iya. Itu Nggak karena cocok aku gitu ya. nggak nge-game Kita Cuk. nggak cocok kayak gitu, Iya. gitu ya. Aneh ya. Ada orang main game aja kok ngomongin, Cok. Rame ini warkop ini rame bukan rame cerita Cuk, rame kayak ayo gini. Ayo, cancok. Jadi kayak Langsung. antara. Nah, nggak enak. Kurang ya gitu ya, kurang.
Nah, untuk kalian yang kalau ngopi main game anjing kalian. Cok, kenapa kau marahin anjing? Tapi di luar segala kafe-kafe dim ya kita sampingkan daerah-daerah kita, tapi masih terbalut dengan daerah. Seberapa senang kau dim tinggal di Malang dim? Kita sama-sama lama lah cok. Kita udah hampir kalau aku ngitung ya 3 tahun ada kita di sini. Seberapa senang kau tinggal di Malang cok? Menetap di Malang lah. Awal-awal jauh nggak suka cok, Karena belum nemu enaknya. iya. Oke. Males macet, Iya. hektik. Gayanya orang yang daerahnya jarang macet gak terbiasa dengan itu sih. Iya, oke. Terus? Yang aku suka dulu tuh cuma Malang tuh nggak panas gitu toh. Oh iya, adem. Meskipun panas udaranya dingin. Gitu. Adem, masih ada udara, ada angin lah angin. Sekarang ya udah terbiasa ya bos, enak gitu. Kafe-kafe gitu seneng kok. Ada banyak pilihan kafe gitu, Pak. Iya. Seneng ya. Iya. Terus walaupun tidak selengkap Surabaya tapi kan masih ada tuh orang-orang jual-jual beberapa hal barang-barang yang jarang ada di daerah-daerahmu gitu. Seneng kok ya? Iya. Walaupun tidak semurah di daerahmu ya kalau segi kuliner ya. Kuliner kayaknya di daerah kabupaten masih murah. Iya. Ini Cok, apa? Tapi ini yang ku harap yang ku harap kedepannya di Malang ini. Ya aku kan nggak tahu nih sampai kapan aku di Malang. Yang ku harapin aku punya tempat nongkrong yang aku sampai kenal sama yang jualnya. Oh ya. Yang enggak di ini kemana no Cok? Kayak San Marino. San Marino, tapi kan kita baru sebentar bercengkrama di situ, terus dia ganti nama. Ganti nama sekarang namanya jadi tuh aku lupa namanya apa itu ya ada lah. Ya, aku berharap punya kayak gitu soalnya aku di Madiun tuh ada warkopku, ya aku hampir setiap hari nongkrong di situ. Kenal jadi Iya. enak yo. Kenal sama orang yang punya kafe tuh. Iya, nih aku nih. Kau ke dapur bikin sendiri gitu. Enggak iya kadang-kadang. Kadang-kadang ini, Cok. Aku kan biasanya pulang ke Madiun kalau malam lah biasanya jam 12 malam katakanlah pulang. Sampai Madiun tuh subuh. Aku nggak langsung ke rumah. Ke tempat orang itu dulu. Bayu namanya. Dia ceritain banget orang itu. Iya, Mas. Ya, ini Dim, kalau ada kenal relasi tempat ngopi itu kayak kau tuh datang ke situ nggak sungkan-sungkan, langsung datang duduk. Iya. Ngomongnya gini. Jack, namanya punya Jack. Jack. Biasa satu. Enak ya? Iya. Ngomong gitu ya? Biasa gitu aja. Iya. Biasa satu. Kalau orang baru, Cok. Iya. Mbak, biasa satu. Apa Mas? Biasa. Apa biasa? Apa berata mereka, Cok? Itu. Tapi kalau dari menurut sudut pandangku satu hal yang aku suka dari Malang selain cuacanya itu orang-orangnya sih Dim. Mungkin aku tipikal orang yang jarang-jarang keluar daerah ya, mungkin nge-explore gitu. Gimana orang-orangnya? Aku belajar, maka udah aku bilang ke kau, aku belajar tata krama di Jawa, cuy. Aku cuman ngerasa disapa duluan tuh cuman di Malang. Disapa duluan dalam hal Lewat gini, nggak kenal nih. oh permisi Mas gitu. Dia senyum gitu. Itu. Dan itu salah satu pelajaran sebenarnya simple tapi yang itu menurutku pelajaran wah Dim. Oke. Karena akhirnya terbawa Dim pas aku pulang gitu kayak di jalan gitu kan, lewat komplek orang, ada orang lagi nyiram-nyiram tanaman depan. Orang tuh kan awalnya kan kayak gara-gara kita gini. Juga gitu. Aku punya satu cerita itu Jo, aku dengerin Tauku podcast kan, Rizky Teguh, Ristek. Ristek itu kan orang Medan. Dia di Jawa nih juga bingung. Dan dia sekarang di Jakarta. Jawa nih bingung. Orang-orang di Jawa nih lewat permisi, setiap kali lewat permisi, lewat aja, gak usah permisi, karena dia nggak terbiasa Jo, kayaknya, kayak sama kayak kamu gitu, dikit-dikit minta maaf, ambil barang aja, nggak usah sorry bang Jo. Tapi kan dia marah, kalau aku kan nggak kayak, enak gitu kayak belajar gitu kayak, jadinya akhirnya kalau aku nggak melakukan hal kayak gitu sungkan aku Dim, kadang kayak, walaupun sebenarnya belum terbiasa sih Dim, kayak aku tuh kan gara-gara
Makanya kataku tadi itu tuh sebenarnya hal yang simpel tapi menurut bagiku itu wah. Soalnya aku belum sempurna melakukannya Dim, kayak misalnya lewat depan orang tua. Masih Bu gitu. Aku masih gitu. Kadang kan monggo Bu gitu. Masih kecil suaraku, belum luas. Itu kalau disambit piye, cuy? Ngelewat aja. Kok kalau nyapa sok kenal berarti? Kau nganggap sok kenal aja kau. Berarti kalau nyapa bisa berantem, cuy. Kalau nyapanya misal dia kurang enak gitu. Bisa aja. Orang sampai saja pernah ribut perkara ini loh. Ngeblayer motor. Dikejar coy. Kayak gini nih. Pernah ada satu momen Dim. Si A ini sebut aja Celek. Bawa motor. Kenapa tebrong? Tapi motorannya kayak apa ya, lupa apa, kayak giginya agak nyangkut gitu loh dia. Ya, banyak gitu kan. Si Jack ini sensian orangnya, lewat papasan gini. Waktu lewat papasan gini, si Celek ini masukin gigi. Kan nggak sengaja tuh Dim. Lewat si Jack ngira Blayer ini. Gak terima si Jack. Terbalik ya? Aku terbalik dikejar, tanya sampingin gini, woi apa maksudmu? Blayer apa? Ribut gak, cari masalah kalau nggak sengaja loh bro. Bayangkan kalau si Jack nih nonton MotoGP coy. Dia nonton di tikungan keberapa gitu. Marquez lewat nurun gigi, naik kan, lurus lagi kan naikin gigi. Marah si Jack. Dikejar. Tapi pakai motor metiknya ini. Siapa? Yang di pinggir-pinggir. Oh, tahu aku tuh. Ya. Yang biasanya livernya Repsol itu kan. Gak dikejar, malah dikejar balik sama Marquez dulu. Satu putaran. Wang. Lah. Udah lewat aja lu. Kadang itu orang sampai tuh gitu loh, dia kayak apa itu. Kalau misalnya nyapa orang, terus orang tuh kayak apa sih? So akrab, so asik gitu. Nah beda lagi kalau memang dia orang Jawa terus kerja di sana masih ada tata krama. Tapi menurutku lama-kelamaan akan hilang akan luntur. Orang Jawa yang kerja di sana lama-kelamaan akan mengikuti karakter orang sana juga. Kecuali memang dia adatnya memang dari kecil sopan, terkenal sopan gitu, mungkin seumur umur dia akan tahan. Tapi meskipun gitu, tapi kalau oke lah keluarga, di dalam keluarga sopan. Tapi pas nongkrong kan nggak kayak gitu kan, nongkrong kan sama orang daerah situ juga mungkin akan hilang juga tuh. Kayaknya selama ini aku belum, masih ada sih kayak bapak-bapak umur 50, 55 gitu kayak sopan Mas, Pak. Dan itu akhirnya mengembangkan public speakingku Apalah, gak ada itu cuma nyapa dan menjawab aja anjing. Tapi akhirnya kan itu kan secara langsung kan kita kenal nggak kenal kita harus menegur kan. Akhirnya aku pulang tuh sampai diakui sama tetangga depanku loh. Aku sekarang bisa ngajak orang ngobrol. Depan tetangga depan rumahku Om Bima namanya. Kemana? Om Surya Bima. Gak ada depan rumahmu? Depan rumahku di Sampit. Oh alah. Sampit, bukan di sini. Waktu pulang maksudnya. Ini aku terapkan kan waktu di pulang. Om, apa kabar Om? Kata aku. Dulu aku nggak pernah loh gitu. Aku sama Om depan tuh kalau disapa tuh aku baru ngobrol. Oh baik Chen, gimana kabarnya kuliahnya? Liburnya lama kah? Lumayan Om, 2 bulanan kata aku. Kuliah aman aja Om, aku lagi libur nih, nyantai-nyantai dulu Om di Sampit. Om, mana Om? Udah mau pensiun Om? Wah, aku jarang loh. Tiba-tiba nanya-nanya orang gitu tuh. Dampak baik berarti dari Malang nih, Jawa nih membawa aku kesini nih membawa dampak baik lah. I love you. Tapi I love you. Tapi kan itu tergantung sama kalau orangnya nggak pengen ngobrol anjing. Yang kita sapa. Iya. Ya udah kan, tapi kan nggak ada yang salahnya. Nanti kita nyapa dulu. Tapi gak pernah sih di Jawa aku seorang-orang yang kalau di Sampit masih iyalah, kalau di sini gak pernah sih orang nggak ngobrol-ngobrolnya, orang masih nyaut kok. Yang gak pernah aku saut tuh cuma tetangga kananku tuh aja, jarang aku nyaut. Ini cuy, bukti orang Jawa gampang akrab tuh yaitu orang Ajem itu cuy.
Iya. Salah satu Daerah bukti, kita ya. iya. Daerah kita ya. Salah satu Pabrik bukti. Greenfield. Kayak langsung menerangkan dari A sampai Z anjing. Iya, padahal kita nggak tanya ya. Iya, Cok. Makanya kita agak risih sebenarnya awalnya. Iya, makanya. Tapi gara-gara dia cerita kita hargai. Iya, respect lah. Respect lah. Mampir Mas daerah saya. Jangan digituin loh, Cok. Kayaknya karakter orang Jawa ini terlalu akrab. Iya, terlalu ini yo. Orangnya Baru memang- kenal sekali 2 kali udah suruh mampir, Cok. Dia kan memang Sadana kan pernah bilang yo. Mas, mampir. Oh, enggak, Bu. Lah kok mampir beneran gitu kan? Iya. Katanya ibu suruh mampir. Iya, kan sering gitu ya, Dim. Iya. Kalau lewat kan. Mas, Pinara. Oh, Beneran, iya. Iya bu, mau beneran. Ya kan sering, aku kan sering denger gitu yo. Mas, monggo Pinara. Nggih, Bu. Kalau nggo arak. Kontol. Iya. Ini yo, humble. Orang Jawa itu humble. Termasuk kau yang ku kenal. Karena gini, Dim, aku menggambarkan kau sama Iza itu beda loh. Karena kan orang kan banyak bilang, Dim, daerah-daerah sana, Surabaya, Malang, Sidoarjo itu kan kasar, daerah kasar ya orang bilang tuh. Aku pun menggambarkan pesona kalian dari penggambaran Jawa juga beda kayaknya, Dim. Kau ini lebih orangnya kalem, tidak banyak omong. Kalau ditanya orang, kau langsung menjawab tuh dengan gestur yang baik, gestur yang apa. Oh, Iza tuh juga sama. Tapi kayaknya Iza tuh kebantu karena memang didikan keluarga aja. Oh. Dan di Mungkin. persona. Mungkin kalau dia didikan keluarganya kurang gitu, mungkin dia ngikutin karakter sana. Siapa yo contoh yo orang yang karakter sana itu yo, yang gambaran karakter sana ya? Oh, anjing. Oh, ada lah, aku pernah kenal orang Surabaya juga. Brian. Brian kayaknya karena personanya pendiam sih, nggak banyak ngomong Cok, dia. iya. Alan. Alan tuh kan dia ceplos, wah. Udah nggak Bojonegoro banget ya, Cok. Iyo. Makanya kataku udah situ lah dia, udah ngikutin Surabaya banget dia. Menurutku top lah, orang Malang nih top, masuk tempat top. Oh, nah, Apanya? dari segi penggambaran karaktermu gara-gara kau ada nggak berubah gara-gara kau Gampang tinggal di Malang? Hah? Gampang bisa. Contoh, Ya dikit-dikit dan Cok, dikit-dikit kontol gitu, Cok. gara-gara kau di sini. Kayaknya. Lu kau di sana nggak di Madiun? Apa? Kalau kau marah apa yang kau keluarkan kalau lagi di Madiun? Kata-katamu? Yo, Cok, tapi jarang. Malah sering gara-gara di sini. Bajila paling. Agak kurang sih. Makanya Mending taco udah. asu itu, Bang. Ya. Asu. Berarti kau kasar gara-gara di sini. Ya bukan gara-gara sih, tapi lebih lebih kasar tuh kayaknya gara-gara di Malang deh, Cok. Oh, ini, Cok, uniknya lagi orang Madiun, Cok. Orang Madiun tuh kebanyakan kerjanya di Surabaya. Oh iya. Masuk anu yo. Orang tuamu yo. Ya, Ya, oke. dan anak seusiaku yang kerja di Surabaya langsung meniru gaya bahasa Surabaya, bahkan dia baru 2 bulan kerja di Surabaya, pulang-pulang langsung ya opo rek gitu. Itu diajak tuh di tongkrongan. Memang di Madiun biasanya gimana kalau modelan gitu? Nyapanya Yo. ya opo rek kan gimana Gimana rek kan, gimana nih guys ya, gitu ya. gimana guys kan, dan din yo piye cah. Hobi aja. Beda ya. Dah, makanya kebanyakan orang yang kerja di Surabayaan, ya Surabaya Sidoarjo gitu, mesti baru aja dia berangkat 2 bulan lah gitu, pulang-pulang mesti selalu merubah gaya bahasa. Kalau misalnya aku diajak tuh di tongkrongan. kalau aku main ke tempatmu, kan aku kan biasanya gini. Ya wih. Aman. Lebih ke apa aman. itu? Ya wes, karena kau tahu hidupmu di sana ya wes aman. Tapi nek anak Madiun ngomongnya style kayak gitu. Baru. Apa sih ya apa. Tapi orang Madiun bisa nggak nggambarin sesuatu bahasa orang langsung, misalnya dia ngomong gini, iki mesti wong kene iki, itu bisa nggak? Bisa. Saya gini,
Piye iki? Aku tiba-tiba main ke tongkrong, piye iki? Piye iki cah gitu. Itu dia nggambarinnya apa? Ya orang-orang sini-sini aja itu. Oh. Kalau nggak orang sini ya Solo lah mentok-mentok gitu. Misalnya kayak ya apa cak? Ya, itu ganggu sih cuy. Kalau di Madiun kayak cak. Orang Madiun tuh ini cuy. Aku nggak tahu ya, kayaknya terlalu ngurusin personal. Itu kan sebenarnya perubahan bahasa kan personalnya orang tuh. Cuy. Iya. Kayak nggak terima bahwa orang itu berubah gitu cuy. Orang Madiun nganggapnya itu sok-sokan. Oh. Padahal kan itu dia kayak terbiasa di suatu Iya, regional tapi kan kita sebagai orang Madiun tahu bahwa kowe baru di Surabaya 2 bulan. Ya kok tiba-tiba berubah? Berarti kan dia adaptasinya cepet tuh di. Iya, tapi akhirnya adaptasi balik ke Madiun juga cepet dong kalau ada saya itu. Ya, dia misalnya balik cuma 1-2 hari. Dia dari kecil di Madiun anjing. Ya, bisa aja dia kurang settle, Kontol. kurang gede tempatnya. Kencana. Oh iya. Ini terakhir. Kau kan udah lumayan lama di Malang. Siapa tahu ini ditonton sama orang-orang tertinggi di Malang. Apa hal yang harus dibenahi di Malang? Oh. Teruntuk Bapak Wali Kota Malang. Sama namanya? Armuji Surabaya, sorry. Aku tidak tahu Wali Kota Malang. Tolong Pak. Ayo. Sumpah, transportasi umummu pakai anjing. Yo, bener Pak. Boyo diopeni. Enak contoh-contoh kota kecil juga bagus. Contoh. Mungkin nyontoh Surabaya terlalu susah karena dia ibu kota Gede. provinsi. Iya. Contoh kecil aja. Solo. Bus Solo bagus. Angkot Solo bagus. Solo nggak ada angkot tuh. Bis kota dia. Bis kota. Bagus. Tapi kurang lebih kayak angkot. Enggak. Oh. Ini bis sebenarnya kayak Surabaya gitu. Terus Trans Jogja juga bagus. Oh iya, Trans. Boleh dicontoh. Apa nggak usah nyontoh bis Surabaya, nyontoh warawirinya Surabaya. Itu juga udah bagus. Bisa dipantau lewat aplikasi, jam keberangkatannya tertib, nggak ngetem lama. Bener. Jadi mengurangi kemacetan. Iya, Rek. Kalau jalan mudah kecil terus nggak ada transportasi umum, orang-orang yang nggak punya kendaraan pasti naik Grab, Maxim, Gojek, Maxim, ya, nambah kendaraan lagi. Satu mobil katakanlah cuma isinya 1 orang, Cok. Sayang banget, Cok. Oh, nambahin ya, macet-macetin jalan. Udah, itu aja kok. Oh, apa, Cok? Aku nggak usah ribet-ribet, Pak. Kembaliin kursi di Ijen, Pak. Kasihan, Pak. Orang Siapa yang nggak sana, Ding? Gojek ngemper loh, lagi nunggu orderan. Orang-orang pingin nyantai nunggu anaknya pulang sekolah ngemper loh. Kemarin aku lewat terakhir, orang anak-anak motoran nongkrong di Jen bawa kursi sendiri bro. Tolonglah Pak. Ya Pak. Tapi fungsi nggak sih sebenarnya kursi Jen? Wah fungsi loh. Buat? Kalau semenjak nggak ada Dim, sepi loh Jen tuh. Ya iya terus kalau rame ngapain, kalau sepi ngapain? Ya kan orang kan jadi ada destinasi loh Dim, ada kursi kan, ada destinasi kayak lumayan loh Dim, masih dipakai buat pacaran, cuma yang pacarannya cuma buat beli cemilan, duit pacarannya, beli cemilan basreng, makannya duduk di Jen. Ngirit biaya tuh. Terus pemasukan buat Starling. Oh, iya oke. Buat ngetem ojek, istirahat tunggu orderan. Aku pikir positif aja ya dari mungkin masalah pencabutan kursi. Ya bisa jadi di mata nih dinas perhubungan anjay, apa wali kota. Aku udah tahu sih sebenarnya kenapa dicabut. Kenapa? Ya wis aku dulu ya. Apa mungkin karena ada keramaian di situ bisa menyebabkan macet atau bahkan kadang-kadang ini kalau malam-malam sepi bisa buat mesum. Itu salah satu. Apa yang benar? Lagi dibenerin. Oh. Nah, benerin harusnya nggak dicabut. Iya kan? Iya, nggak tahu mungkin entah nanti kursinya lebih baru
atau apa untuk Ya, cuma di harusnya- chat atau apa cuma nggak tahu. Ya Allah, ya Ya Allah. kalau cuma di Anggaran- chat terlalu sih, Ya, kok sampai gitu? dihilangin yo. Maksudnya kita ini tuh. Negatif thinking ya kayak anggarannya kan banyak pasti. Iyalah. Kalau cuma kursi segitu, terus kan nggak banyak kan itu kursi. Cuma diperbaikin tok, yang Iya. bolong dilas-las tok. Bah, cok, korupsi tenan rem. Iya, untung kami berdua nggak tahu nama wali kotanya. Iya. Kalau nggak kami sebut. Harusnya kan kalau oke lah, nek dibenerin memang harus dicabut, tapi Iya. masuk dibenerin tok sih, harusnya kenapa nggak diganti langsung? Ganti sekalian yo. Ada ngomongnya tuh diganti sekali. Apa? Pokoknya dibenerin lah dia mau dibenerin terus sama terkadang disalahgunakan itu buat museum itu tadi. Ya harusnya juga pemerintah Malang juga harusnya melihat kenapa sering dibuat museum, mungkin karena harga-harga penginapan mahal. Kontol. Jadi penginapan harus kerjasama sama pemerintah untuk menurunkan harga. Kontol. Biaya penginapan. Itu salah satu pemasukan ya buat APBD, kok Atau enggak, APBD. Cok. ini aja dana lebihnya dibuat rusun Enggak, udah terlalu khusus sih. coba dulu jadinya. Oke, terima kasih teman-teman.